Inni tawakkaltu rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Al-ayah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah ini saya ingin berpesan pada diri saya pribadi dan juga pada hadirin semua. Mari tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan-bulan ini di mana Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya lebih dekat kepada seluruh umat manusia melalui makhluknya yang sangat kecil, hitungannya nano, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi makhluk kecil ciptaan Allah ini telah memberikan banyak pelajaran pada kita. Allah mengingatkan pada kita tentang makhluk ini, bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan di langit sana. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 56 yang tadi dalam mukadimah khutbah saya bacakan. Tidaklah ada makhluk yang melata, yang hidup, yang bergerak di muka bumi ini kecuali ada di tangan Allah ubun-ubunnya. Semuanya ada dalam kendali Allah. Oleh karena itu di awal ayat Allah mengatakan, Inni tawakkaltu ala rabbi wa rabbikum. Saya sungguh berserah diri dan bertawakal, menyerahkan bulat diri saya, nasib saya pada Tuhan saya dan Tuhan kalian. Lihat bagaimana virus yang katanya dipakai untuk serangan biologis, tapi bisa jadi virus itu menyerang yang membuatnya. Ini bukti bahwa Allah pengendali akhirun binasiyatiha. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya mengingatkan virus yang makhluk Allah ini bisa dimanfaatkan kondisi dan situasinya oleh syaitan. Dia bisa dibawa ke sana kemari oleh syaitan. Dia bisa melakukan penyerangan atas rekayasa dan campur tangan syaitan dari bangsa jin. Namun kita punya keyakinan bahwa iblis dan pasukannya pun ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya memberikan saran kepada hadirin semua, jangan pernah takut pada virus, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Kematian pun ada sebabnya. Walaupun dia ada ajal yang Allah sudah tugaskan malaikat Israel untuk melaksanakan pencabutan nyawa. Dan kita umat Islam diperintahkan untuk menempuh asbab itu. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum." Bersiaplah kamu untuk menghadapi perang, memerangi musuh kalian, musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh artinya makhluk yang akan menghancurkan, membahayakan kita, baik itu manusia, jin maupun makhluk Allah lainnya yang mungkin berbuat jahat pada kita atas izin Allah. Apa yang harus kita persiapkan oleh yang Allah perintahkan tadi? Min quwwatin, dari berbagai kekuatan yang bisa melumpuhkan virus itu. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal bagaimana urusan dunia mengalahkan dan melumpuhkan musuh itu kamu yang lebih tahu. Kalau zaman dulu Rasulullah berperang melawan musuh manusia,
Yang dipersiapkan adalah panah, tombak, dan lain sebagainya yang bisa melumpuhkan musuh. Maka teknologi sekarang, saat musuh kita adalah virus, musuh kemanusiaan virus, manusia diminta untuk mencari tahu bagaimana virus itu bisa mati, bagaimana virus itu bisa dihindari. Ini perintah Allah, menyiapkan kekuatan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, para ahli kesehatan, para ahli virus telah banyak menyebar kepada kita teori tentang virus dan bagaimana pemusnahannya dan bagaimana mereka hidup dan menyerangnya. Oleh karena itu, melaksanakan protokol COVID-19 ini bukan karena takut pada virus itu, tapi takut kepada Allah kalau kita lalai memerangi virus itu. Pakai masker bukan takut karena serangan virus corona, tapi karena takut melanggar aturan Allah yang Allah menyuruh kita untuk berhati-hati dan waspada, menyiapkan kekuatan. Cuci tangan bukan karena takut kena virus, tapi karena takut kepada Allah. Kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah, mempersiapkan dan melawan virus itu dengan yang bisa mematikan virus itu. Melakukan lockdown, stay home, bukan karena takut virus, tapi karena takut melanggar perintah Allah, di mana kita disuruh taat kepada Rasul, di mana Rasul pernah memerintah kita kalau ada satu wabah di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Bila kamu sedang berada di tempat wabah, jangan berpergian dari tempat itu. Kita takut kepada Allah, takut maksiat kepada Allah, takut maksiat kepada Rasul. Sok kita renggangkan ini bukan karena takut pada virus. Virus bisa datang di mana saja. Tapi kita taat kepada Allah. Kita takut Allah marah pada kita, padahal kita sedang taqarrub kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, strategi perang yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya harus taat kepada pimpinan perang saat itu, yang tahu strategi bagaimana mengalahkan musuh. Kita sedang perang dengan corona. Yang tahu tentang corona adalah orang kesehatan, orang medis, ahli virus. Mereka menyarankan kepada kita jangan berkerumun, jangan bergerombol. Kalaupun harus sholat menggunakan jarak. Bukan karena kita takut kepada virus, tapi karena kita ingin mematuhi Allah dengan cara kita. Karena ada ilmu yang mengajarkan seperti itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan lain yang disyaratkan oleh para ahli medis adalah kekuatan daya imunitas tubuh kita untuk melawan virus jika virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu yang bisa kuah dalam kuah nafsiyah? Yang pertama adalah nutrisi makanan. Allah mengingatkan kepada kita agar makan itu halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Hentikan sejak sekarang apapun makanan yang tidak thayyib. Apakah itu dikatakan haram atau tidak oleh Quran? Kalau tidak thayyib, hindari. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang terpapar virus lalu kemudian meninggal karena tidak punya kekebalan tubuh, karena tubuhnya sudah rentan sakit, karena paru-parunya sudah rusak oleh asap rokok, karena jantungnya sudah rusak oleh banyak bakteri dan makanan sebelumnya. Oleh karena itu, makanan halal dan thayyibah adalah konsep dari Al-Quran menjaga imunitas tubuh kita. Yang terakhir, menjaga imunitas tubuh kita adalah bagaimana kita meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita. Inilah konsepnya kaum muslimin rahimakumullah. Allah mengingatkan bahwa ada orang yang dadanya doyikon haraja, sempit dadanya. Kalau sudah sempit dadanya, sesak nafasnya. Yang membuat sempit dada bisa dikaji dalam Al-Quran 3 perkara. Yang pertama adalah marah atau benci. Yang kedua kecewa atau sedih. Yang ketiga adalah takut yang berlebih.
Oleh karena itu Nabi Musa saat dia mau menghadapi Fir'aun yang akan membunuhnya, dia berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku agar tidak takut kepada Fir'aun. Jangan takut, jangan cemas kepada virus corona, karena penyebarannya ada di tangan Allah, ada dalam kendali Allah. Yakin Allah melindungi kita, tapi tidak boleh sembarangan hidupnya. Lalu kemudian marah. Jangan kita marah pada kondisi dan keadaan. Jangan kita kecewa pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak berpihak pada masyarakat. Kenapa? Karena itu hanya akan menurunkan imunitas kita, akan membuat dada kita jadi sempit. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah hilang kebahagiaan dalam kondisi seperti ini. Munajatlah kepada Allah, banyaklah membaca Quran, tingkatkan ketawakalan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan dan yakini, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tuliskan pada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah mereka yang beriman itu bertawakal kepada Allah.